Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kita boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan. Kita ada di hari Jumat tanggal 19 April 2024. Untuk semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita beribadah lewat renungan harian keluarga Gemim. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh ada di hari ini. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Engkau yang telah menjaga melindungi kami. Kami boleh melewati istirahat dan boleh bangun di pagi yang indah ini. Dan saatnya Tuhan mengawali seluruh aktivitas kami. Kami rindu membaca firman dan merenungkannya. Biarlah kiranya Engkau menuntun kami, sehingga firman yang akan kami baca menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani hari ini. Untuk itu kami sambut firman-Mu di dalam nama Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 10. Firman Tuhan tertulis demikian. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan saat ini, kerja keras sebagai kasih karunia Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Ada kata bijak yang mengatakan, doakan apa yang engkau kerjakan, dan kerjakan apa yang kau doakan. Kerja keras, cerdas, ikhlas, dan tuntas pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Pertanyaan, mengapa kita harus bekerja keras? Jawabannya karena Tuhan Allah yang kita imani dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang bekerja. Seperti kata Yesus Kristus, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Dalam Yohanes 5 ayat 17. Kalau Tuhan Allah saja bekerja keras, apakah kita sebagai umatnya bermalas-malas dan hanya mau menerima hasilnya? Tuhan Allah menghendaki kita bekerja dengan sungguh berdasarkan kemampuan yang Ia berikan untuk mengembangkan karunia-karunia itu. Bagi yang tidak bekerja keras dan mengembangkan talenta yang ia miliki disebut sebagai hamba yang jahat dan malas. Dalam Matius 25 ayat 26. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rasul Paulus hendak mengingatkan jemaat di Korintus bahwa hanya oleh kasih karunia Yesus Kristus maka dia ada sebagaimana ia ada. Boleh memberitakan Injil karena Yesus Kristus yang mati dan bangkit telah menganugerahkan keselamatan pada semua orang termasuk kepadanya, sehingga hidupnya tidak sia-sia. Itulah yang mendasari sehingga ia bekerja keras, bahkan melebihi semua rasul yang lain. Hal ini ia lakukan dengan tanpa menyayangi dirinya sendiri, sebab setiap hari ia berhadapan dengan maut. Dalam 1 Korintus 15 ayat 31. Dan hal itu tidak menyurutkan semangatnya memberitakan Injil seperti yang ia katakan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi 1 ayat 21-22. Pekerjaan yang ia lakukan dengan bekerja keras bukan karena kemampuannya, tetapi kasih karunia Tuhan yang Allah yang menyertai dia. Karena itu Paulus berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini banyak orang Kristen tidak menghargai waktu dengan baik. Lebih banyak waktu berselancar di medsos seperti Facebook, WA, Twitter, game online, sehingga waktu bekerja jadi tersita. Era bonus demografi artinya usia pencari kerja lebih banyak daripada usia yang tidak lagi bekerja. Pada satu sisi, hal ini tentu memberi peluang
untuk memperoleh pendapatan memenuhi kebutuhan keluarga. Namun di sisi lain, jika tidak memiliki etos kerja dan skill yang baik, justru akan merugikan diri sendiri karena tidak punya kemampuan untuk bersaing. Dan itu sebagai orang yang telah memperoleh keselamatan, marilah memperlengkapi diri dengan etos kerja yang baik, keterampilan sesuai kebutuhan pasar, tenaga kerja, bekerja keras, karena Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang kita imani bekerja juga dari dahulu, sekarang, dan selamanya, selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur berterima kasih lewat firman di pagi ini. Kami diingatkan untuk dapat terus bekerja dengan baik, memiliki etos kerja yang baik, apapun profesi yang kami tekuni. Termasuk kami menjadikan pekerjaan kami sebagai ladang untuk terus mewartakan kasih Tuhan. Kiranya hidup kami Engkau tuntun sertai, agar kami boleh terus menjadi alat Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun kami berada. Dan saat ini kami akan memulaikan aktivitas kami. Tuhan berkati seluruh jemaat Gemim Maranatha Paslaten, kami semua yang boleh mengikuti renungan harian keluarga Gemim lewat channel ini. Diberkatilah kami dalam segala usaha pekerjaan yang kami lakukan di hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkan teguhkanlah mereka yang lemah. Dan kami tetap percaya pertolongan Tuhan tetap tersedia bagi kami. Kami mau memulaikan aktivitas di hari ini, kiranya semua ada dalam tuntunan dan penyertaan. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dan inilah kami Tuhan yang datang dalam permohonan. Demi Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim di hari ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemim Maranatha Paslaten dengan like, subscribe, dan share. Dan kiranya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom, damai di hati.